Perkenalkan, nama saya Margareta Dea. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan limbah babi. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan kita melakukan penanganan terhadap limbah babi? Nah, ternyata melakukan penanganan terhadap limbah babi itu sangat penting loh teman-teman. Dan jika kita tidak melakukannya, itu akan menyebabkan kerugian baik pada ternak maupun pada peternaknya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara melakukan penanganan terhadap limbah babi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja nih sifat fisik, sifat biologis, dan juga apa-apa saja yang terkandung dalam feses babi tersebut. Yang pertama adalah sifat fisiknya. Nah, sifat fisik dari feses babi ini, yang pertama dia itu mengandung bahan padat. Bahan padatnya ini terkandung kurang dari 85% air. Yang kedua adalah bahan semi padat. Bahan semi padatnya itu mengandung 85-90% air. Dan yang ketiga adalah bahan cair. Bahan cairnya ini mengandung lebih dari 90% air. Selanjutnya adalah sifat biologis dari feses babi. Nah, ternyata feses babi ini kandungan utamanya merupakan bahan organik. Dan juga kandungannya itu masih banyak nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan juga mengandung kalium. Nah, setelah feses babi ini dikeluarkan, maka akan terjadi proses alamiah, yaitu dekomposisi atau diuraikan secara alami oleh mikroorganisme yang kemudian akan menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi, yaitu berupa gas. Nah, ada 4 gas yang terdapat di dalam feses babi. Yang pertama adalah gas karbon dioksida, yang kedua adalah gas amoniak, yang ketiga adalah gas metan, dan yang keempat adalah gas hidrogen sulfida. Nah, keempat gas ini akan menyebabkan bahaya bila melebihi batas-batas tertentu. Nah, gas yang pertama adalah gas karbon dioksida. Sebenarnya, gas karbon dioksida ini tidak begitu berbahaya terhadap ternak, kecuali ternak kandangnya itu memiliki ventilasi yang jelek dan juga kandangnya itu kandang tertutup. Nah, apalagi jika di dalam kandang itu ternak mengalami heat stress atau stres panas. Nah, ini akan menyebabkan ternak menjadi keracunan akibat gas karbon dioksida. Nah, gas selanjutnya adalah gas metan. Sebenarnya gas metan ini juga tidak berbahaya bagi kesehatan ternak. Namun jika ternaknya memiliki kandang yang terbuka. Karena gas metan ini dapat menyebabkan ledakan dan juga sifatnya mudah terbakar. Nah, yang selanjutnya adalah gas amonia. Gas amonia ini merupakan gas yang menyebabkan bau yang tidak sedap keluar dari feses babi. Nah, gas ini dalam konsentrasi yang rendah juga dapat menyebabkan iritasi pada jaringan-jaringan basah seperti mata dan saluran pencernaan. Gas ini juga dapat menurunkan performa babi. Nah, gas yang terakhir adalah gas hidrogen sulfida. Nah, gas hidrogen sulfida ini merupakan gas yang paling berbahaya dan juga mematikan bagi ternak, baik dalam konsentrasi yang kecil tetapi dalam waktu yang panjang, maupun dalam konsentrasi yang besar tetapi dalam waktu yang pendek. Itu sama saja akan menyebabkan gangguan pada ternak. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa-apa saja sifat biologis, sifat fisik, dan juga apa-apa saja gas-gas yang terkandung dalam feses babi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan penanganan terhadap limbah babi ini. Nah, cara pertama itu adalah kita melakukan pemanfaatan terhadap limbah babi atau feses babi ini. Ada juga beberapa faktor-faktor yang mendorong kita untuk melakukan pemanfaatan terhadap limbah babi ini. Nah, faktor-faktor itu adalah yang pertama karena volume feses yang banyak, kemudian karena masih mengandung nutrisi, dan yang ketiga adalah karena dia masih memiliki nilai ekonomi. Kemudian apa-apa saja bentuk pemanfaatan yang dapat kita hasilkan. Yang pertama adalah pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk bokasi, biogas maupun biomasa. Nah, cara-cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pemanfaatannya, yang pertama kita dapat mengumpulkan feses babi kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Nah, itu akan menjadi pupuk kering. Kemudian yang kedua, hanya dengan menumpuk kotoran itu akan menjadi pupuk kompos. Kemudian yang ketiga, kita menumpuk kotoran itu ke dalam bak, kemudian didiamkan, maka itu akan menjadi pupuk padat dan juga pupuk yang cair.
Nah, yang keempat, cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengumpulkan limbahnya itu di dalam bak, kemudian disalurkan ke dalam saluran penghasil gas. Nah, itu akan menghasilkan biogas. Nah, itu tadi cara penanganan yang dapat kita lakukan dengan memanfaatkan limbah babi tersebut. Nah, selanjutnya penanganan yang dapat kita lakukan adalah dengan membangun kandang anti bau. Nah, kandang anti bau ini dapat berisikan 10-12 ekor babi, atau juga bisa dengan mengisikan 2-3 ekor indukan babi. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk pembangunan kandang anti bau ini, yang pertama itu kita harus membangun kandangnya terlebih dahulu. Nah, kandang ini memiliki panjang itu kurang lebih 8 meter, kemudian lebarnya 6-8 meter, dan tingginya itu kira-kira 3,5 meter. Nah, untuk atap kandang itu jangan menggunakan seng karena itu dapat mengakibatkan panas pada ternak, dan juga ketika hujan itu akan membuat keributan yang akan menyebabkan stres pada ternak. Nah, atapnya ini bisa kita ganti dengan menggunakan daun kelapa, daun enau, atau alang-alang, maupun juga bisa hijau. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya teman-teman. Langkah kedua yang dapat kita lakukan untuk pembangunan kandang anti bau ini yaitu dengan membuat fondasinya. Nah, fondasinya ini kita harus menggali seluruh permukaan tanah yang ada di dalam kandang itu. Nah, setelah kita menggalinya kurang lebih 0,9 meter sampai 1 meter, kemudian kita lapisi pinggir-pinggirannya dengan menggunakan batu bata. Setelah kita lapisi dengan batu bata, kita isi kembali lubang tadi menggunakan sekam, atau bisa juga sekamnya itu digabung dengan material-material sisa pertanian, dan juga kita gabung itu dengan tanah, dan juga kita campurkan dengan garam. Nah, kita isi dengan sampai padat, kemudian kita semprotkan juga dengan cairan mikroba. Nah, cairan mikroba itu berfungsi untuk mempercepat pembusukan pada feses babi sehingga tidak menimbulkan bau. Teman-teman, ini adalah contoh bagaimana tadi proses pembuatan fondasi pada kandang babi anti bau. Nah, ini adalah gambar selanjutnya. Ini merupakan gambar kandang babi anti bau yang sudah siap dipakai, karena setelah penimbunan itu kita harus menunggu kurang lebih selama 1 minggu, kemudian barulah itu bisa bibitnya bisa dimasukkan ke dalam kandang. Setelah 6 bulan kita juga bisa melakukan pergantian pada alas tadi. Nah, kemudian kita memanfaatkannya sebagai pupuk kompos yang berkualitas. Namun, kita juga bisa memakainya untuk 1 kali lagi siklus pengemukan babi. Nah, dengan memakai kandang anti bau tadi, kita juga mendapatkan beberapa keuntungan-keuntungan baik bagi peternak maupun ternak itu sendiri. Yang pertama adalah ternak yang kita pelihara itu dapat hidup dengan nyaman di dalam kandang. Kemudian kandangnya juga tidak menyebarkan bau yang terlalu menyengat, kemudian juga mengurangi lalat, kemudian juga kandangnya menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas, kemudian juga dengan pemakaian kandang ini juga lebih jauh efektif dibandingkan dengan kandang lantai. Juga ada beberapa keunggulan kandang anti bau ini dibandingkan dengan kandang yang lantai. Yang pertama itu adalah kita akan menghemat waktu di pagi hari untuk membersihkan kandang babi. Yang kedua, karena kandang ini menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas, dan juga tentunya kandang anti bau ini lebih hemat biaya pembangunan dibandingkan dengan kandang lantai. Nah, teman-teman, itu tadi video bagaimana cara melakukan penanganan terhadap limbah babi. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.